Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 10. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang PLTA Saguling. Dengan pemateri, yang pertama ada Angela Steri Mentari dengan NIM 1101 204270. Yang kedua ada Bimo Wiko dengan NIM 1101 200310. Yang ketiga ada dengan saya sendiri, M. Heru Prasojo dengan NIM 1101 202560. Dan yang keempat ada Muhammad Feranzaki Fadilah dengan NIM 1101 200370. Dan yang kelima ada Zuba Saidila Puspa dengan NIM 1101 204210. Baik, saya ingin saya ingin membacakan agenda pada hari ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada landasan teori, dan yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir ada tanya jawab. Baik, latar belakang. Latar belakang pada kelompok kami ialah air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang meragukan itu. Terbukti pada saat masyarakat mengeluh ketika air di saluran tidak keluar. Manfaat air sangat dirasakan betul sebagai penyelamat kehidupan. Salah satu pemanfaatan air yang cukup cerdas adalah dibentuknya pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air yang cukup besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan ini harusnya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air untuk suatu hal yang tidak perlu bukan pekerjaan yang mulia. Pemanfaatan air untuk digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air akan jauh lebih berguna bagi kehidupan. Lalu latar belakang yang selanjutnya adalah air dan listrik menjadi kedua kebutuhan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan sangat terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga agar dua hal tersebut tidak terjadi pun dilakukan. Jika membicarakan pembangkit listrik tenaga air, maka yang dibicarakan di sini adalah upaya untuk menjaga agar pasokan listrik tetap ada. Pertumbuhan ekonomi dan industri di Pulau Jawa, maka kebutuhan tenaga listrik di seluruh Pulau Jawa diperkirakan naik 2.849 MW pada tahun 1985 hingga 1986. Untuk itu, pada Agustus 1981 dimulai proyek pembangunan PLTA Saguling yang dimaksud sebagai salah satu pemasok utama bagi kebutuhan beban listrik seluruh Jawa, yang diperkirakan melalui satu jaringan interkoneksi pada tahun 1985 dan dibangun atas kerjasama antara Perusahaan Umum Listrik Negara dan Mitsubishi Corporation. Rumusan masalah yang selanjutnya adalah 1. Apa yang dimaksud dengan pembangkit listrik tenaga air? 2. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air? 3. Apa saja komponen-komponen dasar pada pembangkit listrik tenaga air? Keempat, bagaimana prinsip PLTA dan konversi energinya? Yang kelima, bagaimana perkembangan dan potensi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA? Yang keenam, apa kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga air? Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian dari pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, mengetahui cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Yang ketiga, mengetahui komponen-komponen dasar pada pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat, mengetahui prinsip PLTA dan konversi energinya. Yang kelima, mengetahui perkembangan dan potensi pembangkit listrik tenaga air. Keenam, mengetahui kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga air. Landasan teori. Pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat mudah dan yang penting adalah ramah terhadap lingkungan. Komponen dasar PLTA.
peralatan pembangkitan di PLTA Saguling. Nah, peralatan utama di PLTA Saguling terdiri dari 4 unit pembangkit dengan total kapasitas daya terpasang 700,72 MW yang beroperasi untuk memenuhi permintaan listrik pada saat beban puncak. Bangunan PLTA Saguling terdiri atas bangunan sipil, peralatan listrik, dan peralatan listrik dan gedung serta fasilitas perlengkapan yang semuanya saling mendukung dalam menjelaskan fungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Instalasi waduk dan peralatan utama di PLTA Saguling yaitu daya maksimumnya 700 MW dan energi yang dihasilkan per tahunnya itu 2.156 kali 10,3 MW. Bangunan di PLTA Saguling diantaranya yang pertama itu ada bendungan. Bendungan itu berfungsi untuk membendung aliran sungai sehingga terkumpul sejumlah air dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, fasilitas bendungan semuanya diawasi dan dikontrol melalui Dam Control Center. Yang kedua itu ada Pusat Pengendali Bendung atau Dam Control Center, yang tugasnya itu mengawasi dan mengontrol aliran sungai dan air yang digunakan agar sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu ada saluran pelimpah atau spillway. Nah, fungsi dari bangunan spillway itu untuk menyalurkan air yang melebihi kapasitas dari penampungan. Perkiraan air yang harus dapat dibuang adalah 1,2 kali debit pada saat air banjir. Nah, kemudian yang keempat itu ada bangunan pengambil air. Bangunan ini digunakan untuk pengambilan air dari tempat penampungan air ke dalam saluran air yang terletak terpisah dan bendungan yang dilengkapi pintu air untuk pengaturan dan saringan untuk mencegah masuknya kotoran-kotoran yang terbawa oleh aliran air. Yang kelima, ada terowongan tekan. Saluran ini menyalurkan air dari bangunan pengambil air ke tangki pendatar dan pipa pesat. Yang keenam, ada tangki pendatar air. Merupakan suatu tangki atau pipa tegak yang dipasang pada penstock untuk melindungi saluran pipa pesat dari fluktuasi tekanan air pada saat jumlah air yang disuplaikan ke turbin berubah dengan tiba-tiba akibat gerakan yang cepat dari pintu-pintu turbin. Terus yang ketujuh ada pipa pesat. Tipe dari pipa pesat adalah pipa baja terbuka dengan cincin penyangga yang dipasang dari dua tangki pendatar ke hulu gedung pusat pembangkit listrik. Yang ke-8 ada gedung pusat pembangkit listrik. Gedung ini terletak 6 km dari bendungan. Pada gedung ini terdapat turbin, generator, trafo utama, ruang kendali, dan peralatan bantu lainnya. Yang ke-9 ada switchyard atau daerah penghubung distribusi. Serandang hubungan merupakan terminal dari energi yang keluar dari transformator pada level tegangan ekstra tinggi untuk kemudian ditransmisikan. Yang ke-10 ada turbin. Turbin ini merupakan mesin konversi energi yang mengkonversi energi kinetik menjadi energi putaran mekanik poros. Jenis turbin pada PLTA Saguling adalah tipe turbin Francis. Poros vertikal yaitu suatu turbin reaksi yang aliran air masuknya arah radial yang keluaran aksial. Yang ke-11 ada generator. Generator adalah suatu peralatan tenaga listrik yang berfungsi mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik. Yang ke-12 ada transformator. Transformator adalah suatu alat listrik untuk memindahkan dan mengubah energi listrik dari suatu lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip-prinsip induksi elektromagnetik. Frekuensi energi PLTA. PLTA Saguling dioperasikan untuk mensuplai beban saat keadaan jam-jam beban puncak di daerah bagian barat Pulau Jawa melalui saluran interkoneksi Jawa-Bali. Hal ini dikarenakan karakteristik PLTA yang mampu beroperasi dengan cepat. Dan untuk unit pembangkit di Saguling mampu beroperasi kurang lebih 15 menit sejak start sampai masuk ke jaringan interkoneksi. Selain itu, berfungsi sebagai pengatur frekuensi sistem dengan menerapkan peralatan Load Frequency Control atau LFC dan dapat melakukan pengisian tegangan.
dan kurung line charging. Pada saat terjadi blackout, pada saluran interkoneksi 500 kV Jawa Bali, energi listrik yang dihasilkan PLTA Saguling disalurkan GITET Saguling dan diinterkoneksikan ke sistem se-Jawa Bali melalui saluran udara tegang tinggi atau SUTET 500 kV. Untuk selanjutnya melalui GIGI dan gardu distribusi saluran ke konsumen. Generator di PLTA Saguling terdiri dari 4 unit generator berkapasitas 175,18 MW per unit dan dapat menghasilkan jumlah energi listrik 2,56 kali 10⁻³ MW per tahunnya. Total produksi unit-unit PLTA Saguling adalah 700 MW atau 9,3%. Jadi total produksi PT Indonesia Power 8.470 MW. Dengan adanya perubahan struktur organisasi dalam rangka menuju ke arah spesialisasi, maka keluar surat keputusan pemimpin PLN yaitu yang semula mengelola 1 unit PLTA ditambah 7 unit PLTA. Lanjut, perkembangan dan potensi PLTA. PLTA telah berkontribusi banyak bagi pembangunan kesejahteraan manusia sejak beberapa puluh abad yang lalu. Yunani tercatat sebagai negara pertama yang memanfaatkan tenaga air untuk memenuhi kebutuhan energi listriknya. Pada akhir tahun 1999, tenaga air yang sudah berhasil dimanfaatkan di dunia adalah sebesar 265.650 TWh atau sebesar 19% energi listrik yang terpasang di dunia. Indonesia mempunyai potensi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sebesar 70.000 MW. Potensi ini baru dimanfaatkan sekitar 6% atau 3.529 MW atau 14,2% dari jumlah energi pembangkitan PT PLN. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya membutuhkan investasi yang cukup besar. Yang kedua, butuh lahan luas untuk membuat pusat listrik dengan kapasitas besar. Ketiga, mengganggu ekosistem sungai atau danau akibat dibangunnya bendungan. Kelebihannya, kapasitas output dari PLTA relatif besar dibanding dengan pembangkit energi terbarukan lainnya. Teknologi PLTA juga mampu dikuasai dengan baik di Indonesia. Ketiga, memiliki umur yang cukup panjang antara 50-100 tahun. Ketiga, bendungan yang digunakan sekaligus dapat digunakan untuk kegiatan lain, misalnya sebagai sarana pariwisata, cadangan air, atau irigasi pertanian. Keempat, bebas emisi karbon. Dan yang terakhir, tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca. Itulah presentasi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.